Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, jangan salah berlabuh agar hati tidak mudah rapuh. Ada satu kekuatan yang akan menjadikan hidup kita kuat. Yang lemah jadi kuat, yang kecil jadi besar, yang rasanya tidak mungkin jadi mungkin. Apa amalan yang bisa mengantarkan kebaikan itu? Namanya adalah doa. Apa? Doa. Maka hidup ini seperti kita sedang berlayar, betul? Agar layar ini berlabuh di tempat yang paling baik, maka harus ditemani dengan doa. Berlayarlah dengan doa agar berlabuh dengan selamat. Doa itu kekuatannya orang beriman. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Betul? Doa itu adalah intisari ibadah. Ad-du'a'u mu'hul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Doa itu bisa merubah takdir. Betul? Doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Dan percayalah, Bunda akan semakin kuat menjalani hidup dengan doa. Bunda akan selamat menjalani hidup dengan apa? Doa. Karena ternyata para nabi yang kita tahu kisahnya bisa selamat dari setiap ujian yang menghampirinya karena doa. Nabi Adam alaihissalam pernah dipisahkan dengan Siti Hawa. Kemudian dipertemukan kembali karena doa. Apa doanya? Rabbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar dengan api yang panas. Tapi kemudian api itu tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim karena doa. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yunus alaihissalam pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus. Kemudian dikeluarkan oleh Allah dari perutnya ikan paus yang sangat gelap karena doa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Musa alaihissalam bisa menghadapi Fir'aun yang begitu digdaya dan berkuasa. Ternyata Fir'aun bisa luluh lantah karena doa. Apa doanya? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bunda, orang yang sering berdoa kuat. Betul? Tapi orang yang tidak pernah berdoa akan dibuat lemah dalam hidupnya. Maka untuk semua yang sedang kita hadapi dengan kapal berlayar hari ini, jangan pernah lupakan doa. Karena doa itulah yang akan menguatkan kita mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan setiap doamu. Betul? Dalam ayat yang lain di surat Al-Isra ayat 11,
Kadang mohon izin kita sering berdoa tapi pengennya buru-buru mendapatkan doa itu. Betul nggak? Sering tergesa-gesa. Padahal kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu azula. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Hidup ini tidak harus dipercepat, tidak juga diperlambat. Semua akan datang di waktu yang tepat. Betul? Berjalanlah dalam hidup, berlayar dalam hidup, silahkan. Tapi ingat, ada yang mengatur kehidupan kita. Siapa? Allah. Bunda pasti ingin apa yang kita minta sesuai dengan apa yang Allah kasih. Betul? Tapi kalaupun yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang Allah kasih, tenang. Karena Allah tidak mungkin memberi sesuatu yang buruk untuk kehidupan kita. Setuju? Mudah-mudahan kapal berlayar kita sampai pada kapal terbaik. Dan insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Tepuk tangan Bu untuk Ahilman. Nah sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya ingin curhat agar beban hidup saya ini terasa ringan. Dan mohon maaf apabila curhatan saya ini mengandung bawang merah. Mengandung bawang. Saya ini seorang janda. Mohon maaf dengan beranak satu. Pada usia itu pernikahan saya itu nikahnya usia baru 23 tahun. Dan alhamdulillah pada dasarnya saya itu dikaruniai anak dan tentram aja rumah tangga saya, sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah. Dan saya waktu itu memang saya belum mengenal Allah lebih dekat gitu Pak Ustadz. Saya masih labil, saya masih bebas, dunia saya masih bebas. Saya belum menyentuh apa-apa gitu. Saya nggak merasa suci gitu. Dan qadarullah ternyata saya itu sangat pede gitu pada waktu itu, sangat percaya diri dengan keputusan saya tanpa ada tangan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada petunjuk, tanpa saya sholat istikharah, tanpa saya yang seperti Pak Ustadz katakan untuk beribadah tahajud apalagi dan sebagainya gitu, untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang qadarullah saya pun akhirnya rumah tangga saya kandas di tengah jalan. Pada usia pernikahan saya yang ke-5 tahun. Dan qadarullah itu sangat menyakitkan saya. Karena pada waktu itu suami saya cerai itu karena sebab berselingkuh dan KDRT kepada saya. Saya tidak menerima semua itu, makanya saya cerai. Dan qadarullah juga setelah saya pisah dengan dia, rupanya saya ditambah lagi ujian lagi, ditambah lagi musibah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat bagi saya, yaitu saya harus melunasi hutang-hutangnya. Karena saya diberitahukan oleh mama mertua saya, mantan orang tua saya, mantan mertua saya dulu, ternyata identitas saya ada di situs pinjol mantan suami saya. Dan otomatis saya pun bertanggung jawab, saya pun dialihkan untuk menghandle hutang piutang suami saya atas dasar pinjol. Dan Masya Allah, Tabarakallah, menurut saya itu
sudah berakhir gitu. Ternyata bertubi-tubi lagi. Ujian saya terus bertambah. Dan Masya Allah tentu saya itu dengan berat hati, dengan tidak ikhlas tentunya, dengan tidak ridho, saya pun membayar uang piutang. Suami saya dipinjol dengan penghasilan saya yang sangat minim Pak Ustadz. Karena saya juga kan tidak punya penghasilan lebih gitu Pak Ustadz, ya hanya sekedar karyawan kecil. Dan untuk menghidupi anak saya juga gitu. Dan Pak Ustadz, saya sempat gitu dalam terbesit di hati saya. Saya juga manusia biasa gitu Pak Ustadz, yang penuh dengan rasa ketidakriduan, ketidaksabaran gitu. Akankah ini berakhir kapan gitu musibah ini bagi saya? Dan Pak Ustadz, saya mohon penjelasannya, saya mohon pencerahannya, saya mohon solusinya dari Pak Ustadz supaya hati saya itu menjadi tenang. Dan apa solusi yang terbaik buat saya? Apakah saya harus kawin lagi Pak Ustadz? Mohon maaf begitu Pak Ustadz. Demikian curhatan saya, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau bertanya tentang ujian, hidup mah tempatnya ujian. Iya apa iya? Tidak ada satupun di antara bunda yang tidak diuji. Kenapa ya Allah teh nguji kita meni seberat ini? Karena Allah tahu kita sekuat itu. Betul? Bunda tadi bercerita, Masya Allah ujian beliau. Ditinggal suami, betul? Ternyata suaminya sakit. Ternyata suaminya punya hutang. Suaminya juga mohon izin waktu itu selingkuh KDRT. Berat. Kalau dipikirinya sendiri berat. Tapi kalau diserahkan ke Allah ringan. Yang membuat orang itu berat dengan masalah, kenapa? Karena dia menghadapinya sendirian. Dia lupa. Yang mengizinkan ini masalah terjadi siapa? Allah. Yang ngatur hidup kita ini siapa? Allah. Berarti Allah pun yang nitipin masalah ke kita. Allah jugalah yang jadi solusi untuk setiap ujian kita. Betul? Cuman salahnya sok Bunda tanya, kalau Bunda lagi dikasih masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Iya kan? Bunda disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Capek. Bunda punya hutang, yang diingat Allahnya atau yang nagih hutangnya? Capek enggak? Lupa berserah sama Allah. Maka kadang Allah menyakiti hatimu dari manusia agar engkau balik sama Allah. Yang salah punten, yang nyakitin kita manusia, kenapa yang kita jauhi Allah? Betul enggak? Kan tidak sedikit di antara bunda yang ada masalah, jadi malas sholat. Kan yang nyakitin kamu manusia, kenapa yang dijauhin Allah? Ada nggak perempuan disakiti sama manusia, lepas jilbabnya, lepas kerudungnya, ada nggak? Kenapa jadi stres? Yang nyakitin kamu manusia, kenapa yang dijauhin? Allah. Maka kalau bunda tanya, gimana biar lebih kuat dengan ujian? Deketin Allah. Betul nggak? Bunda sayang, hidup ini akan ketemu 4 keadaan. Berapa? 1. Setiap kita pasti dikasih nikmat. Pertanyaannya, syukur atau tidak? Yang kedua, setiap kita pasti dikasih ujian. Yang ketiga, kita pasti pernah berbuat salah. Pertanyaannya, taubat atau tidak? Dan yang keempat, kita pasti dikasih takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Ridho.
Jadi cuman itu. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, dikasih kesempatan berbuat salah tobat, dikasih takdir ridho. Udah. Yang bikin tidak bahagia, dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, punya dosa nggak mau tobat, dikasih takdir kurang ridho, mengeluh. Maka bunda sayang, sok sing kuat. Badai pasti berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Mungkin suami bisa meninggalkanmu, tapi Allah adalah jawaban terbaik untukmu. Jawaban dari kesepian itu bukan punya pasangan. Karena ada juga orang yang sudah punya pasangan kesepian. Ada atau tidak? Jadi ketika bunda tanya apakah harus menikah lagi? Nah, jawabannya adalah bukan jawabannya itu. Betul nggak? Kalau bunda bilang kalau saya nikah lagi nggak ada masalah. Faktanya kalau udah menikah masalah tambah dikit tambah banyak. Liar kan? Jadi jawaban dari masalah bukan menikah lagi. Jawaban dari masalah lebih dekat sama siapa? Tepuk tangan buat Tuhan. Assalamualaikum Ahilman, yang tausiahnya selalu menenangkan hati. Izin bertanya, mungkin AA sudah familiar dengan kalimat cari pasangan yang tepat, karena seumur hidup terlalu lama jika bersama orang yang salah. Jujur, saya merasa seperti salah pilih suami. Saat kami masih pacaran, suami memperlakukan saya seperti putri raja. Itulah mengapa saya sangat yakin untuk hidup bersamanya. Tapi setelah membangun bahtera rumah tangga, sifat asli suami perlahan terlihat jelas dan terbuka. Siapa dia? Dia sering marah perkara hal sepele, bahkan sampai KDRT. Pernah juga dia bawa selingkuhannya pulang ke rumah untuk menunjukkan kalau saya bukanlah satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Saya tidak ingin bercerai karena bagi saya pernikahan cukup sekali seumur hidup. Saat ini saya memasrahkan semuanya kepada Allah. Berharap suami bisa berubah. Sebab satu pun usaha saya untuk mengetuk pintu hatinya tidak pernah dianggap. Mohon motivasinya, pencerahannya agar saya bisa melewati masa sulit ini. Terima kasih. Bunda. Ini pelajaran. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia mudah berubah. Iya apa iya? Sekarang bilangnya A, besok B. Itu siapa? Manusia. Itu teh manusia. Betul enggak? Makanya jangan terlalu berharap kepada manusia, bikin sakit hati. Betul enggak? Berharap mah sama Allah. Betul? Bunda waktu awal-awal dekat dengan suami, wajar suami nunjukin yang baik-baiknya saja. Namanya juga pengen dapetin ibu. Betul enggak? Pas udah nikah berubah. Memang tidak berubah. Kemarin aja dia pura-pura baik sama kita. Betul nggak? Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Makanya izin ya, mulai hari ini pensiun berharap kepada manusia. Betul? Dua, manusia selain mudah berubah, manusia juga pasti akan selesai. Betul? Manusia ini lemah, ada batasnya. Betul? Pasti mati kok semua kita. Betul nggak? Sekarang Bunda berharap kepada seseorang yang akan pasti meninggalkan kita. Apa yang mau diharapkan? Maka pelajaran,
Mulai hari ini berharaplah kepada siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang jadi penolong buat kita. Cukup Allah yang bisa nyelamatin kita. Cukup Allah yang bisa ngangkat derajat kita. Cukup Allah yang bisa nyayangin kita sepenuh keadaan kita. Kan manusia mah datanya kalau lagi butuh doang. Betul nggak? Saat salah berlabuh maka Allah tempat mengadu. Betul? Saya jadi suami berbuat baik sama istri bukan semata-mata ingin dipuji sama istri. Tapi saya berbuat baik kepada istri karena tahu ini perintah siapa? Allah. Bunda jadi istri melayani suami. Tujuannya bukan agar suami sayang sama bunda. Kalau hanya itu tujuannya, siap-siap kecewa. Betul nggak? Karena tidak sedikit istri sudah baik, tapi suaminya tidak mengerti perasaan istri. Jadi bunda teh kalau ditanya kenapa harus jadi istri yang baik? Satu jawabannya, perintah siapa? Allah. Betul nggak? Senangi apa yang Allah senangi, maka Allah akan menyenangkan hidupmu dengan apa yang kamu senangi. Berbuat baik kepada orang lain bukan agar orang lain jadi baik, betul? Tapi kita teh berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik. Betul? Saya jadi suami baik sama istri bukan agar istri jadi baik, tapi agar Allah tambah baik sama saya. Betul enggak? Ibu jadi istri yang baik bukan agar suami jadi baik, tapi agar Allah yang maha baik tambah baik sama bunda. Iya apa iya? Iya. Kalau begitu hidup tenang tidak? Tenang. Enjoy. Enggak sibuk dengan penilaian orang lain. Capek. Bunda datang kondangan, pas foto teh menikit. Capek. Aa juga ceramah hari ini capek. Udah baju menik kecil amat. Menikit weh dari tadi. Capek hati. Dipikir-pikir kenapa menik tersiksa begini. Kenapa tersiksa? Karena pengen kelihatan bagus di kamera, betul nggak? Padahal mang, coba bedu gimana? Coba sepanjang syuting begini terus capek nggak? Jadi apa yang bikin hidup kita capek? Lupa balik sama Allah. Betul nggak? Nih, yang bikin capek ada satu penyakit namanya GENGSI. Apa? Takut manusia ke kita begini. Udah, sekarang mah lebih tenang. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang ngatur hidup kita? Allah. Kemana tujuan kita? Allah. Kalau semua diatur sama Allah, kenapa harus berhenti kebaikan kita gara-gara dinilai oleh manusia? Tepuk tangan untuk kita semua. Penilaian dari Allah, ridho Allah gitu ya. Baik, nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Silakan, Saudara. Oke, iya, Bapak. Oh iya. Oh, ada bapak-bapak? Ada. Masya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini ada amanah. Maaf, dengan siapa? Saudara saya, ya. Nama bapak saya siapa? Pak Dani dari mewakili majelis Raudhur Ridho Cibolerang, Bandung. Tepuk tangan buat orang Bandung. Mas Dani, silakan, Cibolerang, Bandung.
Ya, ini ada amanah yang harus saya sampaikan ke AA karena memang amanah ini awalnya saya takut, nggak berani karena ini merupakan bagian dari aib keluarga. Tapi karena sudah mendapatkan izin dari keluarga untuk disampaikan atau diceritakan kepada AA di sini. Jadi kebetulan saudara saya itu punya anak satu-satunya yang sangat mungkin ya kalau anak satu-satunya pasti kita sayang. Iya, benar. Kita sayang apapun yang dia minta dipenuhi. Dan akhirnya pada perjalanan kuliahnya di semester 4 ini sudah agak aneh tingkahnya. Jadi enggak seperti biasanya. Kalau habis kuliah nggak langsung pulang, terus pulangnya terlalu malam. Nah, orang tua agak mulai khawatir dan takut anak ini mulai terpengaruh dengan pergaulan bebas. Tapi mungkin ujian Allah menitip pada saudara saya ini dan ketakutan itu terjadi. Bahwa anak ini itu hamil dan pada saat kejadian itu dia nggak berani pulang ke rumah. Tapi yang namanya juga orang tua yang sayang kepada anaknya, apapun yang sudah terjadi, beliau akan dengan senang hati mengharapkan anaknya kembali ke rumah. Dan setelah kembali ke rumah, dinasehati sama keluarganya, minta dipertemukan dengan pacarnya. Mungkin karena masih generasi milenial sekarang itu, yang ketika terjadi kejadian seperti itu, ya sama-sama antara perempuan dan laki-laki itu tidak siap untuk menikah atau berumah tangga. Dan akhirnya mereka ini tanpa sepengetahuan keluarga, dia pergi entah kemana, entah di mana, dia menggugurkan kandungan ini. Nah, akhirnya setelah proses itu berjalan, mereka ini putus. Mungkin ada pertikaian atau komitmen yang nggak sejalan, akhirnya putus. Si perempuan kembalilah ke rumah dan ya orang tua dengan ilmunya yang mungkin masih minim, beliau ajak seorang ustadz untuk memberi nasihat di depan keluarga. Akhirnya nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua beserta ustadz itu tersentuh hatinya, anaknya itu, dan mulai hijrah. Alhamdulillah. Hijrah yang dulunya pakaiannya di kuliahnya itu seksi, terus yang tidak menutup aurat. Nah, sekarang sudah mulai untuk pakaian yang syar'i lah, yang sesuai dengan syariat. Dan dalam proses hijrah itu akhirnya orang tuanya meminta sama ustadz untuk memperkenalkan laki-laki yang menurut ustadznya itu agamanya baik dan bisa menjadi imam untuk membimbing dia. Akhirnya datanglah seorang laki-laki yang diperkenalkan oleh ustadz. Akhirnya dengan proses ta'aruf mereka berumah tangga, menikah. Tapi sejalan proses berumah tangga ini masih belum berhenti ujian Allah di situ. Jadi mereka masih belum mendapatkan impiannya seperti orang-orang yang lain. Keturunan. Belum dikasih keturunan. Oke. Padahal keluarganya sudah berjalan 5-6 tahun. Baik. Nah, perempuan ini merasa takut. Apakah ini merupakan bagian dari azab Allah terhadap dirinya yang masih berlanjut? Yang pada saat itu Atau kandungannya ya. Atau kemarahan Allah yang masih diberikan kepada dia? Oke, baik, saya menangkap. Nah, mungkin di sini saudara saya mau minta penjelasan, pandangan bagaimana. Yang pertama, karena anak ini sudah digugurkan, apakah ada tanggung jawab dari orang tua ini terhadap anaknya, mengingat bahwa anaknya ini masih dalam bimbingan orang tua? Nah, yang kedua, apakah si ibu ini
karena anaknya yang belum waktunya lahir ke dunia, dia sudah digugurkan, Iya, dihilangkan. Ya. Saja, silakan. Bunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam kehidupanmu melainkan musibah itu diundang karena ulah tangan perbuatanmu. Dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu. Jadi kalau ada yang bertanya, Aa, mungkinkah apa yang menimpa kita hari ini disebabkan karena dosa kita di masa lalu? Mungkin. Iya. Maka ada istilah tabur tuai, sebab akibat. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, apa yang kamu tanam itu yang kamu panen, dan apa yang kamu lakukan dahulu boleh jadi berdampak pada kejadian saat ini. Betul? Maka apa langkah selanjutnya? Taubat. Apa? Bertaubat sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, sekiranya ujian yang hamba dapatkan saat ini disebabkan karena dosa hamba di masa lalu, ampuni ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Engkau menguji hamba. Hamba ridho ya Allah. Engkau memberikan cobaan kepada hamba saat ini. Jika ujian dan cobaan ini adalah cara engkau menghapuskan dosaku di masa lalu, maka izin ya, tolong catat ini. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Ulangi. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Boleh jadi bukan doamu yang kurang, tapi dosamu yang banyak, sehingga Allah belum mengabulkan setiap keinginanmu. Iya apa iya? Maka mohon maaf, membunuh bayi dalam kandungan dosa atau tidak? Dosa. Menggugurkan kandungan dosa atau tidak? Dosa. Bertobat sama Allah. Sungguh-sungguh bertobat. Minta ampun. Boleh jadi setelah kita minta ampun, Allah ampuni dosa kita. Semoga nanti apa yang kita minta Allah berikan dalam kehidupan kita. Betul? Dan percayalah, kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Allah membencinya, tapi boleh jadi Allah sedang menunggu kita untuk kembali bertaubat dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah kalau sudah bertaubat, sudah minta ampun, nanti Allah buka jalannya. Sampai kita mengerti bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi boleh jadi kita belum minta ampun atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Tepuk tangan untuk AA-nya yang sudah bertanya. Kita kasih kesempatan lagi buat penanya berikutnya. Silakan. Siapa? Ibu silakan. Oh, Ibu ya. Iya Ibu, boleh. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumaira Ustika dari Majlis Taklim Nurul Amin, Gintung Cilejet, Parung Panjang, Bogor. Saya mau bertanya selagi saya masih di sini, masih ada AA. Iya. Boleh nanya A? Boleh. Pertanyaan saya begini, saya mau menyampaikan kisah tetangga saya yang kisahnya itu menurut saya tuh beliau tuh sampai nangis gitu. Beban berat yang dipikulnya itu yang disampaikan kepada saya itu luar biasa gitu. Nah, kisahnya waktu usia beliau umur 15 tahun, beliau itu bapaknya stroke gitu. Ketika bapaknya stroke, otomatis bundanya itu akan menggantikan posisi bapaknya yang cari nafkah. Betul Bun? Betul, sebagai tulang punggung ya Bu ya. Iya gitu. Jadi waktu itu usia beliau masih 15 tahun, bapaknya stroke, ibunya ada tawaran jadi TKW ke luar negeri.
dengan beliau tuh berharap supaya suaminya itu sembuh dari sakitnya dan bisa menyekolahkan anak-anaknya tersebut. Nah, otomatis ketika ibunya keluar negeri, pengganti ibunya yang mengurusin bapaknya otomatis anaknya kan yang usia 15 tahun tersebut, ya betul. kan? Sambil sekolah ngurusin bundanya, ya berat lah. Karena ayahnya yang sakit. Iya. Bundanya kan di luar negeri. Ayahnya, iya. Bundanya kan kerja. Bundanya kerja, maaf. Ayahnya yang sakit. Ayahnya sakit. Anaknya sekarang harus menggantikan posisi ibunya. Iya, betul. Nah, jadi posisi anak yang usia remaja harusnya bisa sama temennya kesana kemari, otomatis beliau fokus mengurusi ayahnya yang sedang sakit dan belajar fokus. Nah, setelah itu beliau bersumpah dalam dirinya itu, saya tidak akan menikah sebelum karir saya sukses. Sumpahnya seperti itu. Sumpahnya seperti itu. Akhirnya sampai usia beliau 45 tahun, beliau di situ ada penyesalan dari sumpahnya itu. Karena belum sukses. Bukan. Sumpahnya beliau kan, saya tidak akan menikah sebelum saya sukses dalam karir saya. Nah, karirnya alhamdulillah diijabah oleh Allah, tapi nggak nikah sampai seiki. Dan penyesalan di akhir kan? Iya. Penyesalan tuh ya Allah, kenapa saya tuh sekarang kesepian hidup tuh kalau nggak ada pasangan gitu. Pengen punya pasangan. Teringat dengan sumpahnya. Iya, teringat dengan sumpahnya itu yang dulu diucapkan, diijabah oleh Allah, sampai seiki belum nikah udah usia 45 tahun yang harusnya udah punya pasangan. Harusnya. Iya, jangan-jangan karena sumpahnya itu gitu loh. Nah, yang saya tanyain bagaimana solusinya gitu untuk kedepannya supaya mendapatkan jodoh. Itu yang Ibu tanyakan sama AA ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini pelajaran. Hati-hati dalam berucap. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Kalau Bunda bertanya apakah mungkin ini terjadi disebabkan karena kata-kata kita? Mungkin. Karena Allah melihat. Malaikat mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Lain lagi nanti beda dengan istilah nazar. Kalau nazar itu kan janji terhadap sesuatu jika sudah terpenuhi. Tapi kalau yang tadi diucapkan itu lebih ke sumpah serapah. Pokoknya saya nggak akan nikah sebelum saya sukses. Nah, sukses itu kan dalam kacamata manusia. Betul nggak? Apa ukuran sukses? Punya harta banyak, punya jabatan tinggi, kan itu semuanya semu. Bukan ukuran kesuksesan. Ujungnya menghantui dia. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka pelajarannya jangan mudah bersumpah atas sesuatu yang kita inginkan. Daripada kita berkata-kata yang tidak baik, lebih baik isi dengan perkataan yang baik. Betul? Apa salahnya kalau misal begini berdoanya, ya Allah, mungkin engkau belum izinkan hamba punya pasangan karena engkau masih izinkan hamba merawat orang tua dulu. Betul nggak? Jangan sumpah serapah. Bahkan mohon izin mendahului daripada takdir yang Allah berikan. Yang sudah terucap sulit untuk dikembalikan lagi. Berarti sekarang untuk harapan kita ke depan minta ampun sama Allah. Ya Allah, kalau jodoh hamba belum datang disebabkan mungkin karena ucapan hamba di masa lalu, ampuni dosa hamba ya Allah. Maafin hamba ya Allah. Dulu hamba gak tahu ya Allah. Dulu hamba gak sadar ya Allah. Minta ampun. Setelah itu yang kedua, pasangan itu harus diusahakan. Betul gak? Ta'aruf, kenalan, cari tahu, buka hati. Insya Allah kalau kita sudah benar-benar taubat sama Allah, kemudian kita menjalani hari-hari ke depan, semoga Allah tunjukkan yang terbaik untuk kita. Tepuk tangan untuk Bunda Tika yang sudah bertanya. Iya, baik. Itulah tadi jawaban buat
Ibu Tika, buat Umi Tika ya. Semoga terjawab. Dan juga buat jamaah, jelas tadi apa yang saya sampaikan bahwa jangan salah berlabuh kalau hati tidak ingin rapuh. Ya, dan apabila kita melakukan kesalahan dalam berlabuh, maka Allah tempat terbaik untuk mengadu. Baik, itu mohon ditutup dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah yang Maha Pemaaf, maafkan kesalahan kami. Ya Allah yang Maha Penerima Taubat, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, kami sadar, kami akui, jika saat ini ada ujian yang menimpa kami, jika saat ini ada musibah yang datang menghampiri kami, semua itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Tutup semua kekurangan kami. Ya Allah, kami mohon ampun jika selama ini kami sering berharap kepada manusia, jika selama ini kami sering bersandar kepada manusia, dan jika selama ini kami sering lupa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang kurang syukur dengan nikmat-Mu. Ampuni kami yang kurang sabar dengan ujian-Mu. Ampuni kami ya Allah yang kurang ridho dengan takdir-Mu. Ampuni kami ya Allah yang sering berbuat maksiat. Ampuni kami ya Allah yang kurang taat kepadamu. Ya Allah, maafkan kami pernah berharap kepada manusia sehingga sakit hati yang paling berat untuk kami datang dari manusia. Setelah ini ajarkan kami berharap kepadamu ya Allah. Ajarkan kami bersandar kepadamu. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Hanya Engkau sandaran terbaik untuk kami. Ya Allah, ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.